Keberhasilan proses naturalisasi Kevin Dix sudah pasti menjadi hal yang patut disyukuri. Namun, semua juga tahu kalau PSSI masih akan terus menambah kekuatan demi menciptakan timnas yang lebih kuat. Dan sejauh ini, masih ada beberapa nama yang selama ini masuk list. Pascal Struijk, Jero Riedewald, Miliano Jonathans, Mauro Zelstra, Ole Roumanie hingga Ian Maatsen adalah nama-nama yang memang selama ini santer dikaitkan. Nah, mengingat setelah laga melawan Jepang dan Arab, jeda untuk pertandingan kualifikasi selanjutnya dirasa cukup panjang, maka PSSI pun masih punya banyak waktu untuk mengurus semuanya. Jika berhasil, sudah pasti kita benar-benar akan punya skuad yang secara level di atas kertas mumpuni untuk bersaing di level tertinggi. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Bahrain makin gak nyaman untuk main away ke sini. Sebab selain harus menghadapi tekanan supporter di GBK, mereka juga akan melawan tim yang secara komposisi udah jauh lebih kuat. Mungkin Bahrain bisa aja sekali lagi ngeluh ke papa. Tapi perlu diingat juga kalau AFC pun sepertinya mulai sedikit hati-hati dengan Indonesia. Yang mana salah satu buktinya adalah dikabulkannya permintaan PSSI untuk ngasih wasit yang di luar dari regional dua tim yang bertanding. Tak bisa dipungkiri, masuknya Kevin Dix benar-benar dianggap akan membuat kualitas timnas Indonesia naik. Sebab sebelum ini pun, tim Garuda udah punya pemain yang secara level kompetitif udah tinggi. Mungkin hanya masalah chemistry aja nih yang perlu dibangun. Dan kami yakin kalau chemistry semua pemain udah saling terkoneksi, maka tim Garuda benar-benar akan jadi tim yang pede melawan siapapun. Meskipun begitu, kita juga harus sadar kalau kedalaman skuad timnas belum sebalance itu. Itulah kenapa PSSI masih akan terus berusaha menambah pemain baru, yang mana itu juga ditegaskan oleh Pak Menpora saat rapat di DPR kemarin soal proyek naturalisasi ini akan terus dilakukan. Nah, dari semua itu, paling enggak untuk saat ini, kita patut lega dulu deh, akhirnya Kevin ini udah sah jadi WNI, tinggal kita berharap dia udah bisa main pas lawan Jepang. Karena walaupun Mayfielders dikonfirmasi udah membaik, tapi dia masih perlu peninjauan terakhir soal kondisi cedera hamstringnya. Yap, terlepas dari hasil akhir soal laga versus Jepang dan Arab yang mudah-mudahan bagus, amin. PSSI diketahui masih akan terus mencoba mendatangkan pemain baru yang memang selama ini udah ada dalam list. Yang mana diketahui, nama-nama seperti Pascal Struijk, Jero, Mauro, Miliano Jonathans, Ole Roumanie hingga Ian Maatsen adalah nama-nama yang sebisa mungkin diusahakan. Mungkin khusus untuk Ian Maatsen masih terbilang sulit, tapi untuk pemain lainnya, jelas peluang itu masih cukup besar. Terlebih dengan jarak match selanjutnya yang cukup jauh, yakni Maret 2025. Maka PSSI masih punya waktu untuk mengurus ini semua. Dan Ole Roumanie kabarnya akan jadi pemain selanjutnya yang dalam waktu dekat akan segera menjalani proses naturalisasi. Yap, apabila semua nama-nama tadi berhasil dinaturalisasi, maka secara otomatis level kompetitif tim Garuda pasti akan meningkat. Dan itu bagus sebagai pemicu pemain-pemain potensial di Liga 1 untuk terus meningkatkan level, bahkan kalau bisa harus abroad. Karena standar masuk timnas jadi lebih tinggi. Karena bagaimanapun, kita harus mencontoh Jepang yang meskipun liganya masuk jajaran top elit Asia, tapi sebagian besar pemain yang masuk tim nasional adalah mereka yang bermain di luar negeri. Yap, intinya dari kiper sampai striker, kalau skuadnya balance, Koshin mau melakukan rotasi pun ibaratnya ya nggak apa-apa. Karena perbedaan kualitas gak jauh beda. Lah kalau sekarang, walah ya, maaf-maaf aja terlalu jomplang gapnya. Dan pemain-pemain seperti Pascal Struijk, Jero, Miliano, Ole Roumanie, dan Ian Maatsen adalah pemain yang secara jam terbang dan kualitas udah teruji di level kompetitif. Jadi pastinya impact yang diberikan pun pastinya signifikan, kan gitu.
Di sisi lain, melihat gimana manuver PSSI yang makin gila-gilaan, membuat Bahrain diketahui tambah merasa jiper dengan sikon yang ada. Bagi Bahrain, apa yang dilakukan oleh Indonesia benar-benar membuat mereka tambah takut main away ke sini. Sebab selain nantinya akan dapat tekanan dari supporter di GBK, Bahrain juga kemungkinan besar akan melawan timnas dengan komposisi yang jauh lebih kuat. Atas dasar itulah, mereka kabarnya masih terus berusaha melobi AFC agar perihal main di tempat netral. Namun mereka juga kayaknya sadar kalau AFC sendiri sekarang cukup hati-hati dengan Indonesia. Yang mana salah satu buktinya adalah soal wasit. Yap, ketika itu dalam pertemuannya dengan Sekjen dan Presiden AFC, Sekjen PSSI Yunus Nusi meminta pihak AFC untuk gak lagi menunjuk wasit dari regional yang sama dari salah satu tim yang bertanding. Ibaratnya, yang main tim Arab tapi wasitnya juga sama-sama dari Jazirah Arab. Dan setelah kemarin ada isu wasit Qatar yang akan memimpin laga Indonesia versus Jepang, pada akhirnya laga tersebut akan dipimpin oleh wasit asal Iran, yakni Bonya Divartmout. Sedangkan untuk laga melawan Arab Saudi akan dipimpin wasit Lutfulin Rustam asal Uzbekistan. Yap, terlepas dari apapun, yang terpenting untuk saat ini adalah fokus dengan laga melawan Jepang serta Arab. Perihal nanti akan ada tambahan pemain lagi atau gimana, kita serahkan aja sama PSSI. Dan buat pemain yang tersedia, moga-moga aja mereka bisa tampil dengan form terbaik. Sebab harus diakui, pas laga melawan China, terlepas dari itu kesalahan Koshin atau apapun, penampilan para pemain emang lagi off day. Harapannya segala hal yang terjadi bisa dijadikan pembelajaran, terutama ya kalau di round 3 ini harus benar-benar 100% fokus dari menit awal sampai kelar. Dan jangan bikin kesalahan sedikit pun, karena sedikit aja blunder ya udah fatal. Tentu melawan Jepang peluang untuk menang itu tipis, tapi dengan faktor tuan rumah, paling enggak 1 poin masih bisa diusahakan walaupun ya nggak gampang juga. Nah kalau soal lawan Arab, ini juga berat, tapi peluang meraih 3 poin jelas masih terbuka. Karena secara kualitas individu, kami pun berani jamin pemain Indonesia sama sekali nggak kalah. Sejago-jagonya Al-Belaihi di Liga Arab, ya masih mending levelnya CISS yang walaupun timnya bapuk, tapi mainnya di Serie A. Yap, sebenarnya itu tadi. Soal kualitas individu kita tuh nggak jelek loh. Martin Paes, CISS, Kevin Dix, Misil Gers, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Tom Haye, Eliano Wenders, dan Ragnar Oratmangun adalah pemain-pemain yang secara jam terbang udah terbiasa main di level tertinggi. Jadi atas dasar apa kita harus minder, terutama sama Arab, pun begitu sama Jepang. Kita nggak boleh minder, toh sejago-jagonya Jepang di Asia, mereka bukan tim macam Argentina, Spanyol, Prancis, Italia, Portugal, atau Jerman. Yang kalau kita main udah pasti kalah. Memang peluangnya berat, tapi bukan berarti nggak bisa ya kan? Siapa tahu pemain Jepang lagi off day, dan itu jadi keuntungan buat kita. So, prinsipnya tetap sama. Masuk lapangan, lawan siapapun, you have to win. Masalah hasilnya gimana itu nanti. Yang penting masuk lapangan mindsetnya harus menang. Boleh-boleh aja kita kalah kualitas atau pengalaman, tapi jangan sampai kita kalah soal fighting spirit, kan gitu. Jadi ayo Garuda. Kami yakin kalian pasti bisa memberikan segalanya demi hasil terbaik di bawah langit kota Jakarta yang bersih banget deh pokoknya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.